pada kalian nanti tidak tahu bagaimana panitia, apakah tugas itu difoto ataukah langsung dikirimkan ke ibu, ya nanti akan dibicarakan dengan panitia. Yang jelas kalian sudah mengerjakan tugas yang berkaitan dengan karakter. Apa tugasnya itu? Nanti ada pada bagian pertemuan ini. Nah, ini masih ada satu lagi, yaitu olah rasa dan olah karsa. Ramah, saling menghargai. Ini akan ibu lihat, ibu perhatikan ketika di dalam grup kalian berbahasa dengan seenaknya sendiri. Oh, di sini ada guruku, di sini ada temanku. Ya, semua teman yang ada di kelas tentu tidak sama dengan kalian sendiri. Pendidikan di rumah tentu berbeda. Nah, dengan bahasa yang tidak baik tentu akan membuat orang lain atau merasa risih di dalam grup tersebut. Jadi di sini harus ada sifat saling ramah, saling menghargai, toleransi, peduli dan sebagainya. Pagi-pagi ya, untuk menerapkan kedisiplinan. Disiplin ketika kalian berangkat ke sekolah itu jam berapa? Misalkan jam 7. Bapak Ibu wali kelas kalian, ya, Bapak Ibu wali kelas kalian ini mendukung dengan adanya pembentukan karakter. Apa contohnya? Pagi-pagi Bapak Ibu wali kelas kalian sudah absen. Ibu selalu perhatikan, walaupun ibu tidak memberikan komentar khusus kelas 7 ya, karena ibu hanya mengajar kelas 7 saja. Ibu perhatikan yang menjawab salam Bapak Ibu guru hanya berapa orang, padahal jumlah di dalam kelas adalah 35 orang. Ini menggambarkan karakter belum diolah dengan sebaik-baiknya. Siapapun yang mengucapkan salam ada kewajiban, wajib. Siapa yang mendengarkan adalah harus menjawab salam. Jadi tolong diperhatikan. Jadi tidak hanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Padahal salam di sini adalah mendoakan, untuk saling mendoakan. Jawaban kalian Waalaikumsalam. Karena apa? Kalian malas untuk mengetik. Padahal setiap kalian mengetik dengan sempurna, jawaban yang lebih baik pahala untuk kalian. Ini menandakan bagaimana karakter yang sudah kalian miliki, yang berasal dari rumah maupun berasal dari lingkungan. Jadi bahasa pun juga menunjukkan bagaimana karakter kalian. Karakter bisa dilihat dari sifat, dari sikap kalian. Sikap kalian sebagai contoh, anak-anak, Bapak Ibu menyampaikan, anak-anak hari ini masih ada remedial. Remedial. Nah, ini sudah terlihat sikap dalam menanggapi perilaku kalian sehari-hari. Ini sudah menunjukkan karakter yang belum baik. Harusnya seperti apa? Ya, kalian pantang menyerah. Kalian memiliki sifat sabar untuk mengulang itu. Karena kadang-kadang Bapak Ibu guru meminta mengulang, itu ingin melihat sikap, ingin menilai sikap kalian sejauh mana, seperti apa kalian di dalam menanggapi Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya berdasarkan nilai 80, 90, nilai angka, bukan. Tapi lihatlah nak, kemarin kalian sudah mendapatkan rapot. Tentunya di dalam rapot itu ada sifat, ya, sikap afektif, ada nilai afektif, juga ada nilai kognitif. Nah, nilai kognitif berupa angka, nilai afektif itu adalah sikap kalian. Dari mana Bapak Ibu guru? Ya, ketika kalian mengumpulkan tugas. Kalian boleh mengumpulkan tugas kapanpun ibu rasa Bapak Ibu guru bisa memaklumi. Tetapi ingatlah nak, kalian ketika kalian mengumpulkan tepat waktu, ya misalkan kalian mengumpulkan tepat waktu, tentu nilainya paling tinggi 100. Besok kalian mengumpulkan besok, nilai tertinggi bukan 100 lagi nak, tetapi nilai tertinggi tinggal 80. Otomatis sikap sudah B. Untuk yang pertama, yang A, tepat waktu, tentu nilainya kalau benar semua berarti 100, nilai afektif sudah jelas A. Nilai afektif tidak memperhatikan apakah jawaban benar atau salah. Itu yang harus kita perhatikan. Benar atau salah itu adalah masuk dalam nilai kognitif, nilai yang berupa pengetahuan saja. Jadi karakter ini harus diamalkan, bukan hanya kalian pelajari, bukan, tetapi harus diamalkan. Dipahami dulu, dipelajari,
dipahami, jadikan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang menjadi biasa akan membentuk sifat kalian. Nah, pembentukan karakter di SMP Kurnia tidak hanya nanti Bapak Ibu guru tuh hanya di SMP Kurnia, tidak. Itu akan terbawa ketika kalian lulus. Biasanya anak-anak yang sudah lulus baru merasakan, oh iya ya, dulu bapak ibu yang ini tuh cerewet. Biasanya kan seperti itu. Kalau dicerewetin, ya padahal itu adalah bentuk kepedulian bapak ibu guru yang sangat ingin mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Jangan masuk ke Kurnia itu adalah sudah tidak baik, keluarnya sangat tidak baik lagi. Itu namanya tidak ada perubahan. Berarti pendidikan ini akan sukses apabila sesuatu akan hasilnya menjadi lebih baik. Itulah ya mengapa di SMP Kurnia pendidikan karakter diutamakan. Pendidikan untuk atau nilai kognitif adalah nomor 2. Ingat ya, nomor 1 adalah karakter atau sifat kalian. Di dalam kurikulum juga seperti itu. Karena zaman saat ini seperti sekarang ini, anak-anak yang tidak jujur banyak. Apalagi di dalam mengerjakan soal secara online, secara daring ini. Berikan soal dengan cepat dia menjawab, tapi tidak tahu apa yang ditulis di dalam jawaban itu. Mengapa? Karena mereka mencari di Google. Biasanya di ada pertanyaan, jawaban seperti itu kan? Ada. Tapi kalian tidak tahu apa yang kalian tulis. Dari sini kalian sudah tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian sampaikan ke Bapak Ibu guru. Otomatis kalian memiliki nilai yang tidak berkah. Jadi jangan kalian berpikir bahwa nilai 90 adalah nilai yang baik. Belum tentu. Apakah nilai 90 membawa keberkahan atau tidak? Dari mana nilai itu bisa mendapatkan keberkahan? Apabila kalian lakukan dengan jujur dan amanah. Nah, ketika di rumah yang mengawasi adalah orang tua kalian. Bapak Ibu guru tidak tahu. Bapak Ibu guru tinggal menerima hasilnya saja. Hasilnya itu seperti apa? Apakah difotokan dari teman dan sebagainya? Karena ada beberapa anak yang harus mengumpulkan itu tulisannya sama. Berarti itu dapat foto dari teman yang lainnya. Itu berarti menandakan sifat karakter yang ada itu belum diamalkan. Ataukah bahan dari rumah dan lingkungan tidak menunjang pelaksanaan karakter di sekolah. Jadi pelaksanaan karakter di sekolah, pendidikan karakter di sekolah ini menyempurnakan apa yang sudah kalian miliki. Apabila kalian berasal dari lingkungan yang kurang baik atau tidak mendukung, orang tua yang tidak mendukung, di sekolah sulit. Tapi minimal Bapak Ibu guru sudah memperkenalkan, lepas dari tanggung jawab. Nanti kan akan ditanyakan di akhirat, anakmu sudah kau ajarkan apa? Apakah Bapak Ibu guru mengajarkan ketidakjujuran? Tidak. Jadi di sini ada daftar nilai 90, 60, 70. Tidak tahu. Bapak Ibu guru hanya berpikir positif. Ini nilai membawa keberkahan. Ya, berkah itu ketika sudah selesai, kalian lulus digunakan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi atau dimanfaatkan di masa depan kalian, kita kan tidak tahu berkah atau tidak. Lah dulu seperti apa sekolah kalian, jujur atau tidak, amanah atau tidak. Oleh karena itu olah hati, olah pikir, olah rasa dan karsa ini harus seimbang. Nah keseimbangan itu tentu harus diimbangi dengan fisik yang sehat. Jadi bukan fisik yang sehat dulu ya, tetapi olah hati dan olah rasa yang sehat dulu. Hati yang sehat, hati yang bersih akan mencerminkan fisik yang baik. Itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kalian dalam kesehariannya. Baik, pembentukan karakter anak-anak ya. Kalian apa sih karakter itu? Ya, dipahami dulu ya karakter itu. Berarti mulai dari memahami karakter itu seperti apa. Bisa memahami karakter yang baik, yang tidak baik, itu juga harus dipahami dulu. Setelah dipahami, kalian amalkan agar menjadi kebiasaan.
kebiasaan. Kebiasaan itulah secara bertahap akan membentuk sifat kalian dalam kehidupan kalian sendiri. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pendidikan karakter berasal dari keluarga, lingkungan, baru ke sekolah. Lingkungan itu lingkungan masyarakat ya, lingkungan kalian dalam kehidupan kalian di sana. Nah, kemudian disempurnakan di sekolah. Sekolah ini membantu melengkapi saja, ya, melengkapi saja. Nah, sifat-sifat melengkapi seperti apa? Tanggung jawab pasti ada. Ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian berada di lingkungan masyarakat, tentu ada aturan yang ada. Kalian tanggung jawab atau tidak dengan aturan yang ada. Di dalam keluarga juga seperti itu, ya. Di dalam keluarga juga hal yang sama. Nah, sejak kecil tentunya orang tua kalian pertama sudah mengajarkan kalian, ya, yang berkaitan dengan karakter keagamaan, bertakwa atau religius, tentu sudah disampaikan pada kalian. Kalaupun tidak secara terus terang, tentu orang tua kalian sudah memberikan contoh. Karena karakter ini tidak hanya berupa ucapan, tapi perlu keteladanan. Dari siapa? Dari orang tua. Sebagai contoh, ini ya, ketika kalian ke sekolah suka ditanya ya, ada yang menanyakan, Bapak Ibu guru menanyakan, sudah sholat nak? Belum. Tadi sholat subuh ketinggalan, tidak dibangunkan orang tua kalian. Ada yang menjawab dibangunkan tapi tidur lagi, ada yang tidak. Nah, tentunya dari jawaban-jawaban itu bisa menggambarkan seperti apa karakter yang ditanamkan oleh orang tua kalian di rumah. Nah, ini kalau sama sekali nol, tentu sulit sekolah untuk memulainya, karena tidak dibentuk dari sifat dan sikap yang sudah kalian miliki sebelumnya. Sekolah pertama, ingat, adalah keluarga. Keluarga di sekolah pertama, siapapun orangnya, keluarga nomor satu. Kemudian kalian agak dewasa, dengan bertambahnya usia, kalian akan hidup bersama masyarakat yang ada sebelum ke sekolah itu tuh, ya. Ketika kalian masih kecil, kalian TK dulu. Dari TK kalian melihatkan bagaimana sosialisasi kalian ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian. Tidak disadari kalian bermain dengan teman, ya, bermain dengan rasa apakah kalian bermainnya dengan cara jujur, ya, kan ada permainan-permainan. Nah, kalau dari segi permainan yang sangat sederhana saja kalian tidak jujur, itu juga sudah lama-kelamaan akan membentuk sifat dan kepribadian kalian tidak jujur dalam segala hal. Nah, ini pertama dari tadi bertakwa atau karakter yang menilai agama. Kalian melakukan apapun kebaikan di rumah, takut dengan orang tua, takut kepada Allah, itu akan berbeda. Nah, kalau kalian takut kepada Allah dimanapun tempat kalian akan jujur pada diri sendiri, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan sebagainya. Karena dasar dari akhlak itu dari agama. Kalau agama Islam tentu mengadakan kejujuran yang sebenarnya, demikian juga dengan agama yang lain. Nah, di dalam agama kejujuran adalah nomor satu. Akhlak juga demikian, membentuk akhlak. Agama Islam ini berkembang satu, dikenal adalah akhlak dulu. Maka pada saat sekarang, kenapa akhlak itu menjadi nilai utama dan pertama di sekolah manapun? Tidak hanya di SMP kuliah, tapi di sekolah manapun akhlak nomor satu, atau nilai sikap tadi adalah nomor satu. Nah, di sini dari dasar ketakwaan kalian akan membentuk sifat diri kalian menjadi disiplin dan kerja keras. Sebagai contoh, ya, kalian ingin
kalian ingin kenyang, tapi kalian tidak melakukan apapun. Kalian hanya berdoa, ya Allah kenyangkan saya, tapi kalian tidak berusaha, tidak berikhtiar. Apakah kalian akan kenyang? Tidak. Dari sini berarti Allah itu mendisiplinkan kalian, mendidik kalian, harus kerja keras. Oh berarti kalau lapar, saya tidak hanya berdoa saja, ya Allah berikan saya kenyang, perut saya kenyang, tapi kalian tidak melakukan apa-apa. Tentu kalian berusaha. Kalau lapar, supaya kenyang berarti kalian harus makan. Nah ini bagian hal yang kecil ya, hal yang kecil bahwa kalian itu harus hidup kerja keras, harus berusaha, harus berikhtiar, berdoa. Setelah itu tinggal tawakal. Nah, hal-hal seperti ini secara sederhana itu sudah kalian pelajari, sudah kalian lihat secara langsung maupun tidak dari rumah dan dari lingkungan kalian sendiri. Nah, dengan sifat-sifat yang ada, nanti akan membentuk kalian menjadi pribadi-pribadi atau pemuda yang baik, peka terhadap lingkungan, religius, membentuk dirinya menjadi diri sendiri yang baik. Tentu dari pribadi-pribadi yang baik, kemudian keluarga yang baik, lingkungan yang baik akan membentuk nilai kebangsaan yang baik juga. Jadi semuanya berawal dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah, ini tahap pembentukan karakter ya. Tadi sudah disampaikan, harus mengetahui, memahami, membiasakan, meyakini bahwa sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang benar. Nah, kemudian di sekolah pembentukan karakter di sekolah. Pembentukan karakter di sekolah ya, di samping nilai-nilai karakter yang berasal yang dikaitkan dengan mata pelajaran, tentu ada kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul pramuka. Di dalam kepramukaan tentu di dalamnya membentuk karakter kalian juga. Mandiri, tanggung jawab, nah seperti itu. Ini kalian perhatikan sifat jujur dan bertanggung jawab itu kalau yang dari rumah seperti apa. Ketika tanggung jawab dan kejujuran dari rumah itu kurang, tentunya akan kebawa di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan kalian sebagai hal yang sederhana saja. Ketika kalian akan melakukan sholat di sekolah, memang air sudah disiapkan banyak, tapi penggunaan air kalian tidak hemat. Ini juga mencerminkan karakter. Sifatnya apa? Hidup boros. Dengan menggunakan air yang sedikit bisa berwudu dengan baik. Kenapa harus menggunakan air yang banyak? Ini juga bagian-bagian dari perilaku, gambaran-gambaran sifat kalian sebelumnya seperti apa. Kalian masuk ke kamar mandi tidak disiram, berarti di rumah melakukan hal yang sama. Kalian tidak menjaga kebersihan, ya, tidak membuat kalian tuh sehat, jolim pada diri sendiri. Karena memperhatikan kesehatan itu berarti memperhatikan kalian amanah, organ-organ yang sudah diamanahkan Allah kepada kalian memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini sudah dibentuk berasal dari pendidikan yang berasal dari keluarga. Nah, kemudian tadi masyarakat juga hal yang sama. Di sekolah tadi melengkapi dan menyempurnakan bekal kalian apa yang sudah kalian dapatkan dari rumah dan dari sekolah. Karena ketika di SMP tentu umur kalian sudah bukan 6 tahun lagi, bukan 1 tahun lagi kan. Karena ketika kalian lahir tentu berasal dari rumah dan kalian juga dididik oleh orang tua kalian di rumah. Ini anak-anak, aktualisasi karakter pendidikan yang berhasil seperti tadi. Ketika kalian masuk ke SMP Kurnia kurang baik, keluar harus sudah baik. Sudah ada peningkatan, itu baru dikatakan berhasil. Hasil ini dari siapa? Apakah dari Bapak Ibu Guru? Bukan. Bapak Ibu Guru mengarahkan, mendidik, membiasakan. Nomor 1 berasal dari kesadaran diri kalian sendiri.
kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki ya, yang nantinya akan ditulis di rapor itu sifat apa saja: religius, jujur, toleransi, disiplin, sifat kerja keras, kreatif, mandiri, ada sifat demokrasi, bukan ini terjadi ketika kalian diskusi, mandiri mengerjakan tugas, kreatif berarti mengerjakan tugas itu lebih baik lagi, jadi bukan bukan apa adanya tetapi kalian menjadi lebih ya, lebih kreatif lagi, rasa ingin tahu, bertanya, tidak tahu harus bertanya, semangat kebangsaan, misalkan upacara, cinta tanah air ya, menghargai prestasi, ketika temannya berprestasi ya kalian tidak cemberut ya, kalian harus bagaimana temanku berprestasi, aku juga harus bisa berprestasi ya. Demikian anak-anak bekal dari pembinaan karakter ya, yang berasal dari rumah, kemudian masyarakat, kemudian di sekolah disempurnakan, dididik, diperbaiki lagi karakter-karakter yang sudah ada. Nah ini yang tugas yang Ibu maksudkan, yaitu tugas. Mohon ditulis ya tugasnya. Tulislah pendidikan karakter apa saja yang sudah diajarkan di dalam keluarga, di rumah, kemudian penerapannya di sekolah seperti apa. Tuliskan saja ya. Orang tua kalian sudah mendidik apa? Di lingkungan kalian yang kalian rasakan sudah ada pendidikan karakter apa yang membentuk sifat kalian hingga di sekolah. Kalau di sekolah disiplin tentu berkaitan dengan pendidikan yang ada di rumah dan di lingkungan. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama ditulis ya nak ya. Yang kedua, pendidikan karakter yang manakah yang sudah dominan mempengaruhi dalam pembentukan sifat dan perilakumu dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Jadi Ibu minta kalian menuliskan karakter atau sifat apa saja yang sudah diajarkan oleh orang tua kalian di rumah, yang kalian dapatkan di masyarakat apa, lalu pengaruhnya ketika di sekolah seperti apa, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi harus jujur diakui diri sendiri. Kemudian berdasarkan dari apa yang kalian tulis, sifat positif dan sifat negatif yang mempengaruhi kebiasaan kalian di sekolah, sifat kalian di sekolah atau karakter kalian di sekolah, yaitu pendidikan karakter yang manakah yang sudah dominan mempengaruhi dalam pembentukan sifat atau perilakumu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi ini bukan untuk dinilai ya, tapi ini sebagai bahan sekolah. Kira-kira sebagian besar anak-anak ini sudah diberikan bekal apa oleh orang tua, pendidikan yang seperti apa yang diberikan oleh orang tua. Tentu anak-anak yang baik sudah berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik, itu jelas ya. Kemudian tidak berarti yang tidak baik dibuang, bukan, tetapi yang tidak baik akan diperbaiki nanti di sekolah. Ini berarti untuk membentukkan program karakter apa yang harus dikembangkan di sekolah sesuai dengan asal kalian ya, seperti itu. Mohon ditulis dua tugas yang ada. Sebagai tugas terakhir, tugas ini ditulis di kertas, cukup di kertas, difotokan atau kalau dikumpulkan di sekolah bisa Pak ya. Atau dikumpulkan ke sekolah saja nak. Mungkin nanti ada pemberitahuan lagi di hari apa ya, tugas itu akan diserahkan ke pihak sekolah. Demikian yang Ibu sampaikan tentang pendidikan karakter yang berasal dari rumah, masyarakat, kemudian dikembangkan di sekolah, bahwa nilai karakter adalah nilai yang utama dan pertama daripada pendidikan nilai kognitif yang berupa angka. Ini tidak berarti bahwa yang kognitif disepelekan, bukan nak. Sekarang sudah banyak orang cerdas, orang pintar
ya, tapi karena terlalu pintar akhirnya banyak yang korupsi, bohong, tidak jujur dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi anak yang amanah, menjadi pribadi yang baik, ya. Kalaupun kalian berasal atau kurang mendapatkan dukungan dari orang tua ataupun lingkungan, kalian bisa belajar di sekolah bersama Bapak Ibu guru. Asal ada kemauan, kalian akan mendapatkan hasilnya yang lebih baik. Demikian Ibu tutup materi hari ini tentang pendidikan karakter di sekolah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.